Salam planter Indonesia. Kali ini kita udah diancak panen di tanaman yang tinggi. Kali ini ada hal yang sangat urgent kita bahas, yaitu adalah berkaitan kenapa restan haram di perkebunan kelapa sawit. Restan merupakan sebuah produksi yang tidak diangkut segera ke pabrik kelapa sawit. Artinya bahwa restan ini adalah buah yang tertinggal atau ditinggal atau belum mampu dikirim ke pabrik dengan alasan mungkin waktu ataupun tenaga kerja ataupun hal urgent lainnya. Artinya bahwa buah-buah ini tertinggal di ancak panen kita, baik di TPH, khususnya di TPH. Kenapa haram? Ada dua titik topik yang harus kita bahas, membahas mengenai keharaman dari restan ini. Yang pertama adalah dari sisi kualitas. Restan akan membawa buah-buah ini mendapatkan hasil atau harga jual yang rendah, khususnya berkaitan dengan kualitas minyak atau CPO yang akan diproduksi di pabrik kelapa sawit. Karena bahwa buah yang sudah dipanen sudah keluar dari sistem fisiologi tanaman dan brondolan ini sudah terlepas seperti ini, maka terjadi peningkatan asam lemak bebas yang signifikan karena terjadinya oksidasi minyak yang ada di dalam kelapa sawit ini. Sehingga ketika buah ini semakin lama kita kirim ke pabrik kelapa sawit, maka asam lemak bebas yang ada akan semakin tinggi. Standar perusahaan berkaitan dengan asam lemak bebas adalah 3,5. Kita tekan sampai 3, sebisa mungkin 3. Karena bahwa dengan asam lemak bebas 3, maka bahwa CPO itu masih dikatakan premium atau dengan harga jual yang lumayan. Namun apabila restan ini dibiarkan di sini saja dan brondolan tidak yang sudah terlepas dari sistem fisiologi tanaman ini banyak berserak, maka kenaikan asam lemak bebas ini sangat tinggi dan akan berpotensi menurunkan harga jual CPO hasil produksi kelapa sawit. Karena bahwa pembeli minyak CPO itu punya standar asam lemak bebas masing-masing. Karena semakin tinggi asam lemak bebas, sebuah perusahaan yang menggunakan CPO ini akan mengeluarkan biaya lagi untuk menurunkan asam lemak bebasnya supaya kualitas atau kepremiuman dari minyak CPO itu bisa didapatkan. Maka sekali lagi bahwa kenaikan adanya restan akan meningkatkan asam lemak bebas dan asam lemak bebas akan menurunkan rupiah CPO, harga CPO per kilogramnya. Apalagi sebuah perusahaan, maka restan itu sangat diharamkan ada di perusahaan. Nah, yang kedua, faktor restan yang kedua yang kenapa haram bahwa baik masyarakat ataupun perusahaan ada ditargetkan produksinya. Berapa kilogram yang akan terangkut, berapa kilogram hariannya, bulannya, mingguannya, bulannya sampai tahunannya. Dengan adanya restan, maka terjadilah penguapan yang kuat terhadap janjangan ini. Sebuah logika bahwa janjangan kosong, janjangan yang ada di sini di TPH saja dan brondolan yang ini, ketika hari ini dipanen, kemudian diangkut besok harinya, maka bobotnya jauh lebih kecil daripada ketika hari ini diangkut. Maka karena bahwa brondolan ataupun janjangan ini mengalami penguapan, yang diuapkan airnya, minyaknya enggak, sehingga bahwa buah restan itu akan jauh lebih lebih ringan daripada buah yang baru pertama kali kita panen. Walaupun ekstraksinya restan itu ekstraksinya atau minyaknya memang lebih banyak karena airnya sudah diuapkan, namun bobotnya berkurang, sehingga target produksi setiap harinya juga pasti akan biasanya ngos-ngosan untuk mendapatkan target produksinya. Maka restan itu diharamkan di perkebunan. Sekali lagi ada dua aspek kenapa restan itu haram. Yang pertama adalah menurunkan harga jual CPO akibat kenaikan asam lemak bebasnya. Yang kedua adalah bobotnya yang semakin berkurang karena terjadi penguapan air pada janjangan dan brondolan, tapi minyaknya tetap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai restan baik perusahaan maupun para petani. Salam planter Indonesia.